Rinjani dan rahasia segenggam beras. Alkisah, di sebuah desa di bawah kaki gunung, hiduplah gadis kecil bernama Rinjani. Rinjani tinggal bersama Ina dan Ama di sebuah rumah yang sangat sederhana. Ina di dalam bahasa Sasak artinya ibu, sedangkan Ama berarti ayah. Rinjani adalah anak yang sangat lincah dan sangat ceria. Ia senang berlarian di pematang sawah, bermain dengan angin, serta tertawa bersama teman-temannya. Pada suatu hari, Ina meminta Rinjani untuk mengantarkan sedikit beras kepada Papu Marni. Papu di dalam bahasa Sasak berarti nenek. Rinjani, tolong antarkan sedikit beras itu kepada Papu Marni. Dia sedang sakit. Kenapa harus berbagi sih, Nak? Nanti kalau beras kita habis bagaimana? Kalau kita tidak bisa makan bagaimana? Rinjani pergi dengan langkah yang sangat enggan dan sangat pelan. Ia mengerucutkan bibirnya. Sesampainya di rumah Papu Marni, ia melihat Papu Marni sedang terbaring lemah. Nih, dari Ina. Katanya Papu Marni sedang sakit. Terima kasih Rinjani. Semoga kebaikanmu dibalas dengan kebahagiaan. Sampaikan salam Papu Marni kepada Inamu ya. Tanpa menjawab perkataan Papu Marni, Rinjani mempertahankan bibirnya yang mengerucut dan pergi meninggalkan Papu Marni. Pada keesokan harinya, Rinjani dan teman-temannya pergi bermain di sawah. Ia melihat temannya tidak membawa makanan dan temannya sangat sedih. Apa aku kasih saja ya makanan ini kepada temanku? Karena kalau aku berbagi, hatiku terasa sangat ringan. Tanpa berpikir panjang, Rinjani akhirnya memberikan sepotong makanan kepada temannya. Temannya yang awalnya sedih, akhirnya merasa sangat bahagia karena diberikan makanan oleh Rinjani. Rinjani melakukannya karena penasaran, karena ketika berbagi, hatinya terasa sangat ringan. Hingga pada suatu ketika Rinjani hendak mengambil makanan di dapur, makanannya sudah habis. Persediaan beras di rumahnya sudah tidak ada lagi. Ia merasa sangat khawatir. Ina, bagaimana ini? Persediaan beras di rumah kita sudah habis. Kalau kita tidak bisa makan bagaimana, Ina? Ini pasti gara-gara kita berbagi. Rinjani, kamu tidak boleh mengucapkan seperti itu, Nak. Berbagi itu adalah hal yang sangat luar biasa. Tapi mau sampai kapan, Ina? Beras kita sudah habis. Kapan kita bisa makan? Belum sempat menjawab pertanyaan Rinjani, Ina dan Rinjani mendengar suara ketukan pintu dari luar. Ketika mereka pergi ke depan rumah, mereka melihat beberapa tetangga sedang membawakan Rinjani dan Ina beras dan sedikit makanan. Dan yang paling mengejutkan lagi, di tengah-tengah beberapa tetangga itu sudah berdiri Papu Marni membawakan Rinjani dan Inanya beras. Rinjani, aku membawakanmu sedikit beras. Ini aku
bawakan karena kebaikanmu selama ini. Terimalah nak. Rinjani terdiam, matanya berkaca-kaca. Ini terasa seolah ia sedang bermimpi. Rinjani dan Ina duduk termenung di depan rumah. Ina, sekarang aku sadar bahwa berbagi itu tidak membuat kita merasa kekurangan. Betul, Rinjani. Berbagi itu adalah hal yang sangat luar biasa. Berbagi membuat kita tidak merasa kekurangan sedikit pun. Berbagi membuat hati kita terasa sangat ringan dan terasa sangat penuh. Sejak saat itu, Rinjani berubah menjadi orang yang suka berbagi, bukan karena lagi ia penasaran, akan tetapi dengan hati yang penuh keikhlasan. Ia sering membantu temannya, sering membantu Ina tanpa disuruh, dan juga sering berbagi kepada teman-temannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.